Nadine Amisa tak menyangka tiket konser bertajuk Selamat Ulang Tahun akan ludes. Pasalnya, ini merupakan konser perdana Nadine setelah berkecimpung di dunia musik. Sebagai informasi, pelantun bertaut itu akan menggelar konser bertajuk Selamat Ulang Tahun di Basketball Senayan, Jakarta Pusat 22 Desember 2022. Jadi emang karena ada beberapa unsur teatrikal, beberapa ya, nggak semuanya. Jadi emang aku mempersiapkan itu juga. Ngadep depan, Nadine. Lalu aku juga latihan vokal lagi karena udah lama banget aku nggak latihan vokal. Lalu aku juga mulai koreografi. Dan yang terutama adalah musik ya, karena jangan lupa bahwa konser itu kan memang nyawanya ada di musik. Jadi memang aku paling pertama dan utamanya fokusnya ada di musik, latihan di musik. Sudah berapa lama kamu menanti konser ini? Wah, udah dari rilis album mas. Sebenarnya kalau misalnya kayak cita-cita mau konser tuh dari aku masih baru mulai nyanyi 2018 tuh kayak wah suatu hari aku akan punya konser sendiri gitu kan. Tapi ternyata rezekinya baru terjadi di 2022 ini gitu. Dan emang di album Selamat Ulang Tahun juga. Tapi kalau misalnya spesifik untuk konser Selamat Ulang Tahun, aku mungkin sudah menggodok dan menanti dan bermimpinya udah di 2020, sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun berarti ya? Perasaannya pas tiket sold out gimana? Kayak sebenarnya kan kalau misalnya sold out itu kan aku bisa lihat di bagian backstage ya, kayak kita bisa lihat tuh pergerakan penjualan tiketnya. Dari dia udah di bawah 100 tiket itu aku udah kayak sold out gitu, kayak awalnya tuh masih belum ngerti gitu loh bahwa ini tuh sold out loh gitu, karena bagi aku dari awal aku udah prepare-nya tuh nggak akan sold out mbak. Jadi emang aku kayak udah nurun ekspektasi, tapi ternyata alhamdulillah sold out. Dan justru di hari terakhir itu karena orang-orang juga banyak yang sebenarnya mau beli tiketnya masih nanti mendekati hari, karena aku janjinya gitu, aku janjinya saking aku percaya nggak akan sold out, aku bilang sampai di hari H juga masih bisa beli kok gitu. Mereka banyak yang nunda dan aku juga merasa bersalah karena jadinya kayak keduluan sama yang udah duluan beli tiket gitu. Dan ya nggak percaya sih awalnya, tapi sekarang udah jadi deg-degan karena aku merasa bertanggung jawab, karena orang juga datang ke konser aku effort, bukan cuma perihal uang tapi waktu dan tenaga, karena banyak yang dari luar kota. Jadi itu apa ya, sebagai pemacu aku untuk melakukan hal yang paling baik di konser aku. Bisa aku lihat nih ada Korea yang bakal dikembangkan di Korea juga sama Ah iya betul. Nah itu konsepnya sendiri seperti apa? Karena kan mungkin kalau itu kan lumayan nggak terlalu besar ya. Betul. Jadi bagaimana? Jadi gini, ada beberapa yang bisa menjawab itu. Pertama, karena kita sendiri sudah ada regulasi baru bahwa penjualan tiket hanya boleh sampai 70%. Jadi apakah akan ada area di mana penonton bisa menari? Tentu kalau misalnya mereka mau mundur, tapi kalau misalnya udah di konser kan biasanya orang udah stay di tempat di depan, mereka nggak akan mundur gitu. Tapi tidak akan penuh insya Allah di konser aku sendiri. Lalu yang kedua, sebenarnya kemarin itu semacam sayembara atau giveaway yang aku bikin supaya orang-orang yang udah punya tiket festival, mereka punya value juga selain datang ke konser, mereka juga merasa bahwa itu included loh gitu. Dan aku nanti akan membawa yang kemarin menang sayembara itu untuk naik ke atas panggung. Jadi yang nggak menang silahkan menari di tempat mereka masing-masing, tapi 10 pasang itu ada di atas panggung, dan juga 2 pasang lagi tambahan yang barengan sama Indosat, mereka bahkan diberi tiket karena giveaway tiket, dan bukan cuma tiket sebarang tiket tapi tribun yang kayak dari awal aja udah susah banget dapetnya, untuk naik ke atas panggung juga bareng. Tapi kalau untuk memfasilitasi yang belum dapat tiket itu apakah akan ada sesi kedua atau 2 sesi gitu dibuat biar memfasilitasi yang belum dapat? Betul. Kemarin tuh sempet apa ya mas, karena aku juga dari awal nggak nyangka bakal sold out, jadi kita nggak ada tuh omongan bakal ada 2 sesi dan lain-lain. Bunda sempat bilang kalau misalnya sold out 2 sesi nggak, aku bilang nggak akan gitu 2 sesi, ini 1 sesi aja belum tentu kejual, aku bilang gitu. Tapi ternyata kan kejual, alhamdulillah. Jadi memang apakah akan ada 2 sesi, menurut aku justru aku ingin memberi sense of exclusivity ya. Jadi